Hujan deras mengguyur desa kecil di lereng pegunungan Wonosobo saat Sari berdiri di depan rumah papan reot milik orang tuanya. Koper tuanya tergeletak di tanah yang becek, setengah terbuka karena resletingnya sudah aus. Ibunya duduk di kursi bambu, menggenggam sapu tangan penuh air mata, sementara adik bungsunya, Dinda, hanya bisa memeluk erat kaki kakaknya. Tak ada pesta perpisahan, tak ada tetangga yang menyalami, hanya kesedihan sunyi yang menggantung di udara. Sari tahu, langkah ini bukan pilihan, tapi keharusan, demi utang yang menumpuk dan biaya sekolah Dinda yang semakin besar. Di dalam rumah, ayahnya terbaring lemah. Sudah berbulan-bulan pria itu tak mampu bekerja karena paru-parunya rusak akibat kerja keras di pabrik semen bertahun-tahun silam. Obat-obatan mahal dan pengobatan alternatif telah menguras semua tabungan keluarga. "Maaf, Pak, Sari harus pergi," bisiknya lirih, mencium tangan ayahnya yang dingin. Sang ayah hanya bisa mengangguk pelan, menahan tangis di balik matanya yang sembab. Keheningan mereka hanya dipatahkan oleh suara klakson mobil agen penyalur TKW yang telah menunggu di depan gang kecil. Di dalam mobil, Sari memeluk koper tuanya sambil menatap kaca jendela yang buram. Setiap tetes hujan yang menetes seolah mengikis harapannya satu demi satu. Di benaknya terbayang wajah-wajah teman SMA-nya yang kini sibuk kuliah, tersenyum di media sosial dengan baju toga, sementara ia harus meninggalkan tanah kelahirannya untuk menjadi pembantu rumah tangga di negeri asing. "Kenapa hidup harus seperti ini?" tanyanya dalam hati, tapi ia menolak menangis. Air mata tak akan membayar tagihan rumah sakit. Air mata tak akan menyekolahkan adiknya. Pesawat yang membawanya ke Taiwan berangkat di malam hari. Di ketinggian ribuan meter, Sari duduk di pojok kursi ekonomi, menggenggam paspor dan visa kerja seperti memegang tiket ke dunia yang asing dan menakutkan. Di sebelahnya duduk seorang TKW lain, Wati, yang sudah 3 kali bolak-balik ke luar negeri. "Jangan gampang percaya orang, apalagi laki-laki di sana," pesan Wati lirih. "Kalau kamu baik, kadang malah dimanfaatin." Sari mengangguk tanpa berkata, menyadari bahwa dunia yang akan ia masuki bukanlah cerita indah seperti di sinetron sore hari. Sesampainya di bandara, ia dibawa oleh petugas penyalur ke asrama penampungan sementara. Di tempat itu, belasan perempuan tidur berdempetan di kamar sempit beralas tikar. Aroma balsem, parfum murah, dan kecemasan bercampur di udara. Malam itu, Sari terjaga sampai larut, memandangi langit asing dari jendela kecil. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku akan pulang dalam keadaan utuh? 3 hari kemudian, namanya dipanggil oleh petugas. "Sari Anjani, kamu akan ditempatkan di distrik Tamsui. Majikanmu sudah menunggu." Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak tahu seperti apa keluarga itu. Apakah mereka baik, kasar, kejam? Semua pertanyaan itu menari-nari dalam pikirannya. Tapi satu hal yang pasti, ia tak punya pilihan untuk menolak. Kontrak sudah ditandatangani, dan utang ke agen harus dibayar dengan keringat dan air mata. Perjalanan menuju rumah majikan berlangsung selama 1 jam. Sari duduk diam di kursi belakang mobil sambil menatap keluar jendela. Pemandangan kota Taipei yang bersinar gemerlap seolah mengejek kesendiriannya. Ia hanyalah seorang gadis desa tanpa ijazah kuliah, dengan kemampuan bahasa Mandarin seadanya, dan harapan kecil untuk hidup yang lebih baik. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada semangat yang belum padam, sebuah api kecil yang berkata, "Bertahanlah, Sari. Demi keluargamu." Saat gerbang rumah besar bercat abu-abu terbuka perlahan, Sari menarik napas panjang. Ia melangkah masuk dengan koper yang diseret pelan, tanpa tahu bahwa rumah inilah yang akan mengubah hidupnya selamanya, membawanya ke cinta yang tak terduga, pengkhianatan, dan keputusan-keputusan yang akan menguji hatinya hingga ke ujung batas. Langkah pertama Sari melewati ambang pintu rumah itu disambut dengan aroma antiseptik dan keheningan yang menyesakkan. Rumah majikannya megah, berdinding putih abu dan bertingkat 2, dengan taman kecil yang sangat rapi, seperti tak ada satu daun pun boleh jatuh sembarangan. Seorang perempuan tua dengan wajah kaku berdiri di ujung tangga, menatap Sari dari atas ke bawah seolah sedang menilai barang dagangan. "Kau pembantu baru itu?" tanyanya singkat. Sari mengangguk cepat, lalu membungkuk, menahan gemetar. "Nama saya Sari, Nyonya," jawabnya dengan suara pelan. Wanita itu hanya mendengus dan berbalik pergi. Tak ada sambutan, tak ada senyuman. Hanya tatapan dingin dan perintah pertama, cuci semua baju di kamar belakang. Sekarang,
Hari-hari pertama Sari di rumah itu berjalan bagai mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap pagi ia harus bangun pukul 4, membersihkan seluruh rumah, mencuci pakaian, memasak, hingga merawat Nyonya Liu yang menderita rematik parah. Setiap tugas yang tak sempurna dibalas dengan omelan, kadang disertai lemparan sendok atau sliper. Ia hanya diberi sisa makanan, dan kamar tidurnya adalah gudang kecil berdebu tanpa jendela. Tapi Sari diam, ia menelan semuanya. Setiap malam ia menuliskan catatan kecil di buku harian murahnya, bertahan. Demi Dinda, demi ayah, Tuan Liu, sang suami, lebih tenang namun tak banyak bicara. Ia jarang di rumah dan lebih sering menghabiskan waktu di luar kota. Tetapi suatu malam, saat sedang mengepel lantai ruang tamu, Sari melihat sosok asing berdiri di ambang pintu, seorang pria muda, tinggi, dengan wajah tenang dan mata sipit yang teduh. "Kamu pembantu baru?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang lancar. Sari mengangguk, gugup. "Saya Ethan, anak mereka," lanjutnya sambil tersenyum singkat. Untuk pertama kalinya sejak datang, seseorang memandangnya tanpa hinaan. Ethan hanya tinggal sementara di rumah itu. Ia bekerja di Taipei sebagai arsitek, dan pulang ke rumah hanya jika cuti atau ada urusan keluarga. Namun setiap kali Ethan berada di rumah, suasana sedikit berbeda. Ia tak pernah membentak Sari. Bahkan pernah diam-diam meninggalkan sebotol minuman coklat dingin di meja dapur dengan tulisan kecil, "Kamu pasti capek. Minumlah." Sari menggenggam botol itu erat, seperti sedang memegang benda paling berharga di dunia. Hatinya yang selama ini beku perlahan-lahan mencair, walau ia tahu, tak boleh berharap apa-apa. Suatu sore, saat hujan mengguyur halaman dan Nyonya Liu sedang tidur, Sari duduk di dapur menatap langit kelabu lewat kaca jendela. Ethan tiba-tiba muncul, tanpa suara, lalu duduk di kursi seberangnya. "Kau kangen rumah?" "Iya," tanyanya pelan. Sari tak menjawab, hanya mengangguk sambil menahan air mata. Ethan mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan video tentang kampung halamannya di Hualien, pantai, sawah, dan udara bersih. "Kadang aku juga ingin lari dari semuanya," ucapnya pelan. Dan untuk pertama kalinya, mereka berbagi keheningan yang bukan menyakitkan, tapi menenangkan. Namun hubungan itu tak luput dari pengawasan. Suatu malam, ketika Sari sedang menaruh air minum di kamar Ethan, Nyonya Liu memergokinya. Tatapan sang nyonya penuh curiga dan benci. "Kau pikir bisa menggoda anakku? Perempuan murahan dari kampung." Suara tamparan keras mengoyak kesunyian malam. Sari hanya berdiri diam, pipinya panas, hatinya hancur. Ethan tak tahu kejadian itu, karena besoknya sudah kembali ke Taipei. Dan Sari pun kembali sendirian, terperangkap di rumah yang sunyi, dengan rasa malu yang dalam. Di dalam kamar kecilnya, Sari menangis sambil memeluk buku hariannya. Ia merasa semakin tenggelam dalam hidup yang asing, terjepit antara harapan dan batasan. Namun, ada bagian dari dirinya yang mulai berontak, bukan karena cinta yang tumbuh diam-diam pada pria majikannya, tapi karena ia mulai sadar, ia layak dihargai. Ia bukan budak, ia bukan barang, ia manusia. Dan malam itu, saat memejamkan mata, Sari tahu satu hal, perasaan ini bisa membunuhnya, atau menyelamatkannya. Pagi itu langit tamsui kelabu. Gerimis mengguyur pelan saat Sari menyapu halaman depan rumah, tangannya gemetar bukan karena dingin, tapi karena pipinya yang masih terasa perih akibat tamparan Nyonya Liu malam sebelumnya. Kata-kata kasar itu masih menggema di telinganya, "Perempuan murahan." Ia mencoba menahan air mata, tapi dadanya sesak. Ia tak menyangka perbincangan singkat yang hangat dengan Ethan bisa berbuah hinaan begitu kejam. Sejak hari itu, Nyonya Liu memperlakukannya lebih kasar dari sebelumnya, seolah setiap gerak-geriknya adalah ancaman terhadap harga diri keluarga mereka. Beberapa hari berlalu tanpa kehadiran Ethan. Rumah terasa lebih sunyi, namun sekaligus lebih mencekam. Nyonya Liu mulai membatasi ruang gerak Sari, melarangnya berada di ruang tamu kecuali disuruh, mengawasi setiap aktivitasnya seperti tahanan rumah. Tapi Sari tidak mengeluh. Ia menulis semua luka itu dalam buku hariannya, lembar demi lembar yang penuh coretan pedih. Ia hanya ingin bertahan hingga kontraknya selesai. Namun jauh di dalam hatinya, ia rindu akan sapaan sederhana dari Ethan. Sapaan yang membuatnya merasa seperti manusia, bukan bayangan yang tak terlihat. Suatu malam, saat hujan kembali turun, Sari tersentak ketika mendengar suara pintu utama dibuka. Langkah kaki itu ia kenali betul, Ethan. Napasnya tercekat,
tubuhnya refleks berdiri dari lantai dapur. Tapi ia tak berani keluar. Setelah semua yang terjadi, ia takut tatapan Ethan akan berubah. Takut pria itu juga menganggapnya wanita tak tahu diri seperti yang dituduhkan ibunya. Namun, pintu dapur terbuka perlahan, dan di sanalah Ethan berdiri, dengan payung basah di tangan dan ekspresi khawatir di wajahnya. "Aku dengar ibuku memarahimu," ucapnya pelan. Sari terdiam, menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai. Ia ingin bicara, tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Ethan melangkah mendekat, lalu menarik kursi dan duduk di depannya, seperti dulu. "Aku tidak percaya satu kata pun dari ibu. Dia selalu menilai orang dari darah dan status," katanya. Lalu, dengan lirih ia menambahkan, "Aku tahu kamu perempuan baik, Sari." Kalimat itu memecahkan tangis yang selama ini ditahan. Sari menangis diam-diam, bahunya berguncang, dan Ethan hanya duduk di sana, menatapnya dengan iba, tak mencoba menyentuh, hanya menjadi saksi luka yang selama ini tersembunyi. Malam itu mereka bicara lama, tentang kehidupan, tentang luka masing-masing. Ternyata Ethan pun menyimpan banyak duka. Ibunya pernah berselingkuh, ayahnya lebih peduli pada reputasi keluarga daripada anaknya sendiri. Ia tumbuh dalam rumah mewah tapi kosong. "Mungkin itu sebabnya aku bisa melihatmu," katanya pelan. "Karena kita sama-sama belajar hidup tanpa didengar." Kata-kata itu menghujam hati Sari. Ia merasa tak sendirian lagi. Untuk pertama kalinya sejak datang ke negeri ini, ia merasa terhubung dengan seseorang, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai manusia. Namun kehangatan malam itu tak bertahan lama. Keesokan paginya, Nyonya Liu menemukan bekas 2 cangkir teh dan sehelai selimut di ruang dapur. Amarahnya meledak. Ia mengancam akan melaporkan Sari ke agensi, bahkan berniat memulangkannya paksa. "Kau pikir anakku akan menikahi budak seperti kamu?" teriaknya. Sari hanya diam, mencoba menahan air mata. Ethan, yang mendengar keributan itu, muncul dan membela Sari untuk pertama kalinya di depan ibunya. "Kalau ibu terus seperti ini, aku yang akan pergi dari rumah ini," katanya tegas. Ucapan Ethan membuat Nyonya Liu terdiam, namun sorot matanya berubah menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Sejak saat itu, ia tak lagi menyerang Sari secara terang-terangan, tapi ada ketegangan dingin di setiap sudut rumah. Sari tahu, kehadirannya kini bukan hanya dianggap mengganggu, tapi mengancam. Dan entah mengapa, di balik ketakutan itu, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai tumbuh, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sari sadar, hubungan ini tak akan mudah. Ia hanyalah seorang TKW, dan Ethan adalah anak majikannya, dua dunia yang seharusnya tak bersinggungan. Tapi luka-luka lama yang mereka bagi malam itu telah menyatukan mereka, setidaknya dalam diam. Dan kadang, diam lebih kuat dari 1000 kata. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang mengendap di dinding rumah megah itu. Nyonya Liu tak lagi memaki terang-terangan, tapi tatapannya menusuk seperti belati tiap kali Sari melintas. Ia mulai memberi tugas-tugas yang makin berat, seolah ingin memaksa Sari menyerah sendiri. Namun, Sari bertahan. Ia menahan sakit di pinggang dan lecet di tangannya karena tahu, sedikit lagi, kontraknya akan selesai. Namun yang paling sulit bukan beban fisik, melainkan rasa bersalah yang terus tumbuh karena perasaan yang mulai ia sadari, perasaan kepada Ethan. Ethan sendiri makin sering pulang ke rumah, selalu beralasan ada proyek yang dikerjakan dari jarak jauh. Tapi Sari tahu, itu alasan yang dibuat-buat. Malam-malam mereka di dapur menjadi semacam pelarian. Kadang hanya mengobrol, kadang saling diam sambil mendengarkan hujan. Tapi dari diam itulah benih yang semula tak berarti mulai tumbuh. Sari mencoba mengingkari. Ia tahu batasnya, tapi hatinya tak bisa dibohongi. Ia tak bisa lagi tidur nyenyak jika tak mendengar langkah Ethan pulang di malam hari. Suatu malam, listrik padam karena badai petir melanda. Rumah gelap gulita. Nyonya Liu mengunci diri di kamarnya dan berteriak menyuruh jangan diganggu. Sari menyalakan lilin di dapur, duduk memeluk lutut sambil berdoa petir segera reda. Tapi langkah pelan Ethan datang, membawa selimut. Ia duduk di samping Sari tanpa berkata. Hanya suara hujan dan gemuruh yang menemani mereka. Lalu tiba-tiba, Ethan menggenggam tangan Sari. "Aku takut kehilanganmu," bisiknya lirih. Kalimat itu mengguncang dunia Sari. Ia ingin menjauh, tapi tubuhnya tak bergerak. Dalam kesunyian yang menjerat, dua jiwa yang terluka akhirnya melepas kendali. Tak ada janji, tak ada kata cinta, hanya pelukan dalam gelap,
dalam gemetar, dalam kerinduan yang tak pernah diberi tempat. Sari tahu itu salah, tapi malam itu, ia tak lagi hanya seorang pembantu. Ia hanyalah perempuan kesepian yang mencintai dalam diam dan dicintai dengan luka yang sama. Pagi harinya, dunia kembali seperti biasa. Listrik menyala, rumah terang, tapi hati Sari gelap. Ia tak bisa menatap cermin. Ia tak bisa menatap Ethan. Perasaan bersalah menyesakkan dadanya. Ia tak berani menulis apapun di buku hariannya hari itu. Ia hanya duduk di ujung tempat tidur, memegang perutnya yang kosong namun terasa berat. Ia merasa seolah telah mengkhianati dirinya sendiri. Ia tak pantas berharap pada cinta yang mustahil. Hari-hari berikutnya berjalan dalam kebisuan. Ethan mencoba mendekat, tapi Sari mulai menjaga jarak. Ia sadar, cinta ini tidak akan pernah diterima. Bukan di negeri ini, bukan oleh keluarga ini, dan yang lebih menakutkan, ia mulai merasa ada yang berubah dalam tubuhnya. Mual di pagi hari, kepala pusing, tubuh mudah lelah. Ia mencoba menolak pikiran itu. Tapi nalurinya berkata jujur, ada kehidupan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sari duduk berlama-lama di kamar mandi malam itu, menatap alat uji kehamilan yang baru ia beli diam-diam dari toko kecil dekat stasiun. 2 garis merah perlahan muncul, samar tapi pasti. Tangannya gemetar, dunia seperti runtuh dalam sekejap. Ia bukan hanya pembantu rumah tangga lagi. Ia bukan hanya perempuan yang mencintai tanpa hak. Kini, ia adalah seorang perempuan yang mengandung anak dari pria yang tak mungkin bisa menjadi miliknya. Tangisnya pecah di tengah malam yang dingin. Tak ada yang tahu, tak ada yang peduli, dan untuk pertama kalinya, Sari merasa benar-benar sendiri. Pagi itu hujan turun deras, seperti ikut merayakan kekacauan dalam hati Sari. Ia berdiri lama di depan cermin kamar mandi, menatap wajahnya yang pucat dan mata sembab karena tangis semalaman. 2 garis merah di alat uji kehamilan yang disembunyikannya di bawah kasur seperti bisikan maut yang terus meneror pikirannya. Ia tak tahu harus berbuat apa. Mengatakan pada Ethan, mustahil. Mengadu pada majikan, itu sama saja menandatangani surat deportasi. Dan kepada keluarganya di kampung. Ia bahkan tak sanggup mengirim uang bulan ini, apalagi membawa kabar aib seperti ini. Sari menjalani harinya seperti mayat hidup. Setiap tugas rumah ia kerjakan dengan tatapan kosong. Saat Nyonya Liu mengomel karena teh terlalu pahit, Sari hanya mengangguk. Saat air rebusan ayam meluap karena ia lupa matikan kompor, ia hanya minta maaf lirih. Tidak ada yang tahu bahwa dalam dirinya kini tumbuh kehidupan baru, seseorang yang bahkan belum sempat ia cintai sepenuhnya karena rasa takut yang jauh lebih besar dari rasa bahagia. Malam-malamnya menjadi perang batin yang tak berkesudahan. Ia teringat wajah Ethan, kalimat lembutnya, pelukan hangat di malam gelap itu. Tapi di saat yang sama, ia juga teringat wajah Nyonya Liu yang penuh kebencian, ancaman deportasi, dan kehinaan sebagai perempuan tak tahu diri. Ia terjepit di antara rasa cinta yang tak berani diungkapkan, dan kenyataan bahwa ia sedang mengandung anak dari pria yang berada di dunia yang berbeda, dunia yang tak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Suatu malam, ketika perutnya mulai terasa kram dan mual datang begitu hebat, Sari hampir pingsan di dapur. Ethan yang baru pulang melihatnya tergeletak dan segera membopongnya ke kamar kecilnya. Di bawah cahaya remang, Sari mencoba menahan air mata, tapi tubuhnya lemas tak berdaya. Ethan panik, bertanya berkali-kali apa yang terjadi. Sari tak sanggup menjawab, tapi saat Ethan menyentuh perutnya dengan tangan gemetar, Sari hanya bisa berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar, "Aku hamil." Keheningan memekakkan telinga setelah pengakuan itu. Ethan terdiam, seperti membeku di tempat. Tatapannya berubah, bukan marah, bukan kecewa, tapi syok. Sari menunduk, menunggu kalimat terburuk, penolakan, atau bahkan kemarahan. Tapi Ethan justru menggenggam tangannya dan berkata lirih, "Ini anakku." Sari hanya mengangguk pelan, dan tangis itu kembali pecah, tangis ketakutan, tangis kelegaan, tangis karena beban yang terlalu lama dipendam kini akhirnya pecah seperti bendungan jebol. Ethan memeluk Sari malam itu tanpa berkata apapun. Tidak ada janji, tidak ada rencana muluk. Hanya pelukan yang hangat dan jujur. Tapi di balik pelukan itu, Sari tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Ethan mungkin menerimanya, mungkin juga mencoba melindunginya. Tapi dunia di luar kamar kecil ini akan tetap memandang mereka dengan jijik. Terutama ibunya. Beberapa hari kemudian, saat Sari tengah mencuci piring,
ia tak sengaja mendengar percakapan keras antara Ethan dan Nyonya Liu di ruang tamu. Kau tak serius, kan? Kau tidak mungkin memilih perempuan itu. Kau akan menghancurkan reputasi kita. Bentak Nyonya Liu. Dia bukan perempuan itu, Bu. Dia ibu dari anakku. Teriak Ethan membalas. Sari tercekat, seluruh tubuhnya gemetar. Ia tak bermimpi. Ethan telah mengakuinya. Tapi ia tahu, perang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan di dalam dirinya, janin mungil yang tumbuh diam-diam kini menjadi alasan utama mengapa ia harus bertahan, sampai akhir. Keesokan harinya, rumah itu tak lagi senyap. Nyonya Liu mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah merah padam, matanya menyala penuh amarah. Ia tak lagi berbicara pelan seperti sebelumnya, hari ini, amarahnya meledak tanpa kendali. Kamu mempermalukan keluarga ini, Ethan. Apa kata dunia kalau tahu anakku menghamili pembantu rumah tangga sendiri? Teriaknya. Di balik pintu dapur, Sari mendengar setiap kata seperti cambuk yang mencabik-cabik hatinya. Ingin rasanya ia lenyap saat itu juga. Ethan tak mundur. Ia berdiri tegak, meskipun jelas gemetar. Aku yang bertanggung jawab, Bu. Ini bukan salah Sari. Jangan salahkan dia. Tapi justru kalimat itu menjadi bensin yang menyulut api lebih besar. Tanggung jawab. Kau pikir menikahi dia akan menyelesaikan semuanya? Tidak, aku akan kirim dia pulang malam ini juga. Kau dengar, aku akan bicara ke agensi sekarang. Bentaknya lagi. Sari yang bersembunyi di balik dinding, menutup mulutnya agar tak menangis keras. Ia tahu, waktunya di rumah itu hampir habis. Siang itu, koper milik Sari dikeluarkan dari kamar. Dua petugas agensi datang tanpa banyak tanya. Mereka hanya diberi satu perintah oleh majikan, bahwa dia keluar malam ini juga. Ethan berusaha mencegah, memohon waktu, memohon pengertian. Tapi Nyonya Liu tak bergeming. Kalau kau tak bisa memisahkan dirimu dari perempuan itu, maka kau juga boleh pergi dari rumah ini. Tapi warisan, perusahaan, lupakan, katanya dengan tatapan dingin. Sari duduk di tepi ranjang kecilnya, menggenggam perutnya yang mulai membesar. Ia tak tahu harus kemana. Pulang ke kampung dalam keadaan seperti ini akan menjadi aib besar bagi keluarganya. Tapi tetap tinggal di Taiwan tanpa visa dan tempat tinggal juga bukan pilihan. Ia merasa seperti manusia buangan, tak diinginkan di tempat manapun. Dunia terasa menutup semua pintu, dan satu-satunya yang masih terbuka adalah lorong gelap penuh ketidakpastian. Sore menjelang, Ethan masuk ke kamar Sari. Wajahnya letih, tapi matanya penuh tekad. Aku sudah putuskan, katanya pelan. Aku akan keluar dari rumah ini. Aku akan cari tempat untuk kita tinggal. Aku nggak akan biarkan kamu sendiri. Tapi Sari hanya menggeleng pelan, air matanya menetes diam-diam. Jangan hancurkan hidupmu, Ethan. Aku hanya luka kecil dalam hidupmu. Jangan biarkan luka itu jadi borok yang merusak masa depanmu. Tapi Ethan menunduk, menyentuh perut Sari dengan lembut. Kamu bukan luka, Sari. Kamu rumah. Langit mulai gelap saat mobil agensi tiba. Sari berjalan perlahan keluar rumah, mengenakan jaket tipis dan membawa koper usang. Nyonya Liu berdiri di pintu, tak mengucap sepatah kata pun. Tapi dari sorot matanya, kebencian itu tak lagi bisa disembunyikan. Ethan mengikuti di belakang, tapi petugas agensi melarangnya ikut masuk ke mobil. Ini prosedur, kata mereka. Sari menatap Ethan dari jendela, bibirnya bergetar, ingin mengucap banyak hal, tapi hanya satu kata yang berhasil keluar, maaf. Mobil itu melaju menjauh dari rumah yang pernah ia anggap tempat bernaung. Di dalam mobil, Sari menggenggam perutnya. Ia bukan lagi gadis muda yang mencari nafkah di negeri asing. Ia kini seorang ibu, dan di dalam dirinya tumbuh harapan yang belum tahu akan dilahirkan di negeri mana, oleh cinta seperti apa, dan di dunia yang seperti apa. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia harus bertahan, demi anaknya. Malam itu Sari tak bisa tidur. Ia berada di kamar kecil yang disediakan sementara oleh agensi, matanya menatap langit-langit kosong. Perutnya yang mulai membesar menjadi saksi nyata bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Sesekali, air matanya menetes diam-diam. Ia bukan lagi seorang TKW biasa, ia adalah seorang ibu dalam bayang-bayang pengusiran, dan dunia seperti tak lagi menyediakan tempat untuknya. Keesokan paginya, Sari duduk di ruang agensi, menunggu kabar. Mereka menyarankan agar ia dipulangkan ke Indonesia dalam 2 hari. Kamu bisa melahirkan di kampung halaman. Di sini terlalu rumit,
kata salah satu petugas, tanpa ekspresi. Tapi Sari tahu, pulang bukan pilihan. Ia tidak siap membawa aib ini ke keluarga yang sudah mengandalkannya. Ia tak ingin ibunya pingsan karena berita bahwa anaknya kembali dalam keadaan hamil, tanpa suami. Di tengah kebingungan itu, Ethan menghubunginya diam-diam. Ia menyuruh Sari menemui seseorang, teman lamanya, seorang wanita Taiwan yang punya rumah perlindungan untuk perempuan migran. Sari ragu, tapi harapan adalah satu-satunya hal yang masih ia miliki. Malam itu, dengan koper kecil dan jaket pinjaman, ia kabur dari asrama agensi dan masuk ke jalanan kota yang dingin, sembari sesekali menoleh ke belakang. Perjalanan menuju tempat yang dituju penuh ketegangan. Ia menaiki MRT dengan kepala tertunduk, takut bertemu petugas imigrasi. Saat tiba di depan rumah kecil bercat biru yang ditunjukkan Ethan, ia nyaris roboh karena lelah dan panik. Pintu dibuka oleh seorang wanita paruh baya bernama Mei. Tatapannya hangat, tapi penuh tanya. "Kau Sari?" tanyanya pelan. Sari hanya mengangguk, lalu tubuhnya limbung. Ia pingsan di pelukan wanita itu. Sari bangun keesokan harinya di kamar kecil dengan aroma herbal menyegarkan. Tubuhnya masih lemah, tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa aman. Mei duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Ethan sudah cerita, kamu aman di sini, tapi kamu harus putuskan, Sari, apa kamu akan terus sembunyi, atau kamu akan lawan semua ini?" Kalimat itu menusuknya dalam-dalam. Ia tak pernah berpikir akan punya pilihan. Tapi kini, mungkin untuk pertama kalinya, ia bisa memilih nasibnya sendiri. Hari-hari berikutnya Sari habiskan dengan memulihkan diri. Ia mulai menulis lagi di buku hariannya. Tentang rasa takut, tentang malam-malam di dapur rumah majikannya, tentang bayi di rahimnya yang mulai menendang pelan, tapi juga tentang kekuatan yang pelan-pelan muncul dari tempat yang paling dalam. Ia tak lagi ingin sembunyi. Ia ingin berdiri. Ia ingin melahirkan bukan dalam aib, tapi dalam kehormatan. Suatu malam, saat hujan kembali turun deras, Sari berdiri di depan jendela kecil rumah perlindungan itu. Tangannya menyentuh perutnya. Ia tahu jalan di depan masih panjang, dan penuh rintangan. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tak sendiri. Ada kehidupan baru yang menunggu untuk dilahirkan. Dan ia akan jadi ibu yang kuat, meskipun dunia pernah mencoba menghancurkannya. Kabar pelarian Sari dari asrama agensi menyebar cepat. Pihak agensi merasa kecolongan, dan Nyonya Liu marah besar. Ia menghubungi kantor imigrasi dan menyebarkan tuduhan bahwa Sari telah mencuri uang dan kabur secara ilegal. Perempuan itu bukan hanya pelacur, tapi juga penipu. Teriaknya di telepon kepada salah satu petugas. Dalam waktu singkat, nama Sari masuk daftar pencarian pekerja ilegal. Foto lamanya tersebar, dan setiap pelintasan kota jadi medan ketakutan. Di rumah perlindungan, Sari duduk termenung. Televisi di ruang tamu menayangkan berita lokal, dan wajahnya muncul sekilas dalam tayangan, pekerja ilegal buronan. Seketika tubuhnya kaku, nafasnya tercekat, bayinya menendang pelan dari dalam, seolah ikut merasakan ketegangan itu. "Aku bukan kriminal," bisiknya lirih. Tapi dunia tak butuh kebenaran, mereka hanya butuh kambing hitam. Mei berusaha menenangkan, tapi suasana rumah mulai terasa tak aman. Dua penghuni lain, TKW yang juga tengah melarikan diri dari majikan kasar, mulai gelisah. "Kalau dia ketangkap, kita juga bisa ditelusuri," kata salah satu dari mereka. Sari merasa bersalah. Ia tak ingin orang lain jadi korban karena kehadirannya. Tapi kemana lagi ia harus pergi? Jalan keluar seolah selalu buntu. Sementara itu, Ethan makin nekat. Ia mempublikasikan surat terbuka di media sosial, mengaku bahwa dirinya lah ayah dari anak yang dikandung Sari, dan menyangkal semua tuduhan pencurian. Ia menulis dengan nada tajam, dia bukan pencuri. Dia hanya seorang perempuan yang tak berdaya di tengah sistem yang selalu berpihak pada majikan. Surat itu viral, banyak simpati mengalir, tapi juga makian dan hujatan. Nama Sari kini bukan hanya dikenal, tapi juga diperdebatkan. Beberapa aktivis HAM dan pekerja migran mulai turun tangan. Mereka menyelidiki kebenaran tuduhan terhadap Sari. Seorang pengacara muda menawarkan bantuan hukum secara gratis. Namun, langkah hukum berarti Sari harus muncul ke publik, harus menghadapi kemungkinan ditangkap sebelum bisa membela diri. "Jika kamu maju, kamu bisa bebas, atau kamu malah dideportasi dengan bayi di kandungan," kata Mei dengan ragu. Sari duduk malam itu dalam sunyi. Di meja kecilnya,
Ada 2 amplop, satu dari pengacara, berisi surat kuasa dan dokumen hukum. Satunya lagi, surat dari ibunya di kampung yang baru sampai tadi pagi, berisi doa dan harapan agar anaknya cepat pulang. Ia menangis membaca tulisan tangan sang ibu yang begitu halus. Ibu tahu kamu kuat, nak. Tapi kalau kamu lelah, pulang saja. Ibu akan tetap rangkul kamu. Pagi hari berikutnya, Sari berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian sederhana. Tak ada riasan, tak ada hiasan. Ia ingin dunia melihatnya sebagaimana adanya, seorang perempuan biasa, yang terjebak antara cinta, ketidakadilan, dan keberanian untuk bertahan. Ia menatap bayangannya, lalu perutnya, lalu berbisik, kita tidak akan lari lagi. Hari itu, ia melangkah keluar rumah perlindungan, menuju kantor pengacara, siap menghadapi apapun yang akan datang. Hari itu Sari memasuki ruang pengadilan dengan langkah gontai, namun penuh tekad. Ia menggenggam erat tangan pengacaranya, berusaha menahan gemetar yang tak hanya karena gugup, tapi juga rasa sakit di perutnya yang makin membesar. Di balik tirai kaca, ratusan mata menatapnya, wartawan, majikan yang pernah memandang rendah, dan orang-orang asing yang hanya tahu kisahnya lewat berita. Ia bukan lagi bayangan tersembunyi, melainkan pusat perhatian dunia. Sidang dimulai dengan kerasnya serangan dari kuasa hukum majikan dan agensi. Mereka melontarkan tuduhan tanpa bukti, menggambarkan Sari sebagai pembawa masalah dan ancaman bagi tatanan sosial. Namun pengacara Sari tak tinggal diam. Dengan suara penuh keyakinan, ia membela kliennya sebagai korban sistem yang timpang dan ketidakadilan yang berakar kuat dalam dunia pekerja migran. Setiap kata seolah menamparkan wajah para penuduh. Di luar ruang sidang, Ethan berdiri di antara kerumunan pendukung. Ia mengenakan jaket lusuh, tapi matanya menyala penuh harapan dan kemarahan. Ia tahu risiko yang diambilnya, tapi ia tidak peduli. Bagi Ethan, Sari bukan hanya seorang wanita yang sedang berjuang, melainkan ibu dari anaknya, dan ia siap mempertaruhkan segalanya demi mereka. Tangannya menggenggam erat selebaran yang bertuliskan, "Bebaskan Sari." Selama persidangan, Sari berjuang tidak hanya melawan tuduhan palsu, tapi juga perjuangan batin yang tak kalah berat. Ia mengingat malam-malam ketika Ethan memeluknya tanpa kata, ketika ia merasakan tendangan pertama bayi mereka, dan juga malam ketika ia dipaksa keluar dari rumah yang seharusnya jadi tempatnya bernaung. Ia sadar, nasibnya kini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang harapan hidup yang sedang tumbuh dalam rahimnya. Ketegangan mencapai puncak saat saksi dari pihak agensi mencoba memutarbalikkan fakta, namun satu demi satu bukti yang diajukan pengacara Sari berhasil membuka mata hakim dan publik. Beberapa saksi yang tadinya takut bicara mulai maju memberikan kesaksian jujur tentang perlakuan buruk majikan terhadap Sari dan pekerja migran lain. Suara-suara itu menggema di ruang sidang, menggetarkan hati banyak orang. Namun perjuangan belum selesai. Di luar ruang sidang, Nyonya Liu tidak tinggal diam. Ia mengerahkan pengaruhnya, mengancam Ethan dengan ancaman keluarga dan bisnis. Ethan terpojok, tapi ia tak mau mundur. "Saya tidak akan menyerah pada ancaman atau tekanan," katanya tegas. "Ini bukan hanya tentang cinta, tapi keadilan dan kebenaran." Ketika sidang ditutup untuk hari itu, Sari berdiri di depan pengadilan, menatap langit yang mulai gelap. Ia merasa kelelahan, tapi juga ada secercah harapan yang tumbuh. Bayi di dalamnya mulai menendang lebih keras, seolah memberi semangat untuk terus berjuang. Ia tahu jalan di depan masih panjang dan penuh liku, tapi kali ini ia tidak sendiri. Ethan menghampirinya, menggenggam tangannya dan berbisik, "Kita akan lewati ini bersama. Aku janji." Sari menatapnya dengan mata yang sudah tidak lagi hanya penuh ketakutan, tapi juga keberanian. "Terima kasih sudah memilihku," jawabnya lirih. Mereka tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Hari itu, ruang sidang dipenuhi oleh suasana tegang yang berbeda. Setelah berbulan-bulan perjuangan, akhirnya hakim memutuskan. Semua mata tertuju pada Sari yang duduk dengan kepala tegak meski perutnya yang besar menunjukkan beban berat yang dipikulnya. Ethan berdiri di samping, memegang tangan Sari erat, memberikan kekuatan yang tak pernah habis. Detik-detik pengumuman terasa seperti menit yang tak berujung. Hakim membuka suara dengan tegas, berdasarkan bukti yang telah diajukan dan kesaksian yang kredibel, pengadilan memutuskan bahwa tuduhan terhadap Sari tidak berdasar dan pencemaran nama baik telah terjadi. Ruang sidang bergemuruh oleh bisikan dan sorak-sorai kecil. Mata Sari berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum dengan tulus. Beban berat mulai terasa luruh dari pundaknya.
Namun, kemenangan ini bukan akhir dari segalanya. Hakim juga menginstruksikan pihak agensi dan majikan untuk memberikan ganti rugi atas perlakuan tidak adil yang dialami Sari dan mendesak pemerintah untuk memperketat perlindungan terhadap pekerja migran. Sari menyadari betapa perjuangannya membuka pintu harapan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk banyak perempuan lain di luar sana yang nasibnya serupa. Kembali ke rumah perlindungan, Sari merasakan perubahan besar di dalam dirinya. Ia sudah bukan lagi perempuan yang takut dan tertindas. Ia kini menjadi simbol keberanian dan harapan. Ethan memutuskan untuk mencari pekerjaan yang halal dan mulai membangun kembali hidup mereka, meski jalan di depan masih penuh tantangan. Kita mulai dari nol, tapi bersama, katanya penuh semangat. Sari pun mulai menyiapkan persalinan, dengan bantuan Mei dan para relawan. Mereka merayakan hari-hari terakhir kehamilan dengan doa dan tawa kecil, menguatkan satu sama lain. Sari merasa hidupnya sudah berubah total, dari seorang pekerja rumah tangga yang dianggap remeh, menjadi ibu yang penuh keberanian dan cinta tanpa batas. Ketika hari persalinan tiba, Ethan berada di sampingnya sepanjang waktu. Tangisan bayi yang lahir di tengah malam itu menjadi suara paling indah yang pernah didengar keduanya. Bayi perempuan mungil itu membawa harapan baru, cahaya kecil di tengah gelap dunia yang sempat membelenggu hidup mereka. Sari memandang bayi itu dengan air mata bahagia. Semua luka, pengkhianatan, dan perjuangan terasa terbayar. Ini bukan hanya hidup baru untukmu, nak, bisiknya lembut. Ini juga hidup baru untuk ibumu dan ayahmu. Ethan menggenggam tangan mereka bertiga, merasa bahwa kebahagiaan sejati kini sudah di genggaman. Mereka tahu perjalanan mereka belum berakhir, tapi dengan cinta dan keberanian, langit yang kelam akan selalu menemukan celah untuk menembus. Di balik awan gelap, ada cahaya yang menunggu untuk bersinar. Dan Sari, Ethan, serta bayi kecil, itu adalah bukti hidupnya bahwa harapan tidak pernah mati.